Kisah keberanian Ali radhiyallahu anhum dan syahidnya Hanzalah radhiyallahu anhum di medan Uhud. Dalam perang Uhud, kaum muslimin mengalami sedikit kekalahan. Adapun penyebab utamanya adalah karena tidak mentaati Rasulullah SAW. Ketika itu kaum muslimin telah dikepung oleh kaum kufar dari 4 penjuru sehingga banyak kaum muslimin yang gugur syahid dan sebagian ada yang melarikan diri. Sedangkan Nabi SAW terkepung oleh musuh-musuh kafir. Lalu mereka mengumumkan bahwa Nabi SAW telah gugur. Berita ini membuat para sahabat radhiyallahu anhum merasa panik. Sebagian sahabat radhiyallahu anhum ada yang melarikan diri, ada pula yang lari ke sana kemari dalam keadaan cerai-berai. Ali radhiyallahu anhum bercerita, ketika orang-orang kafir mengepung kaum muslimin, aku tidak melihat Rasulullah SAW. Aku segera mencari beliau di antara orang-orang yang masih hidup, tetapi tidak aku temukan. Lalu aku mencari di antara mayat para syuhada. Di sana pun tidak aku temukan. Tidak mungkin Nabi SAW melarikan diri dari pertempuran, pikirku. Mungkin karena perbuatan kami, Allah marah kepada kami sehingga Allah mengangkat kekasihnya ke langit. Aku tidak dapat mengira-ngira kemungkinan lain tentang Nabi SAW yang lebih baik dari itu. Aku segera mencabut pedang, kemudian terjun ke tengah pertempuran dengan perasaan bahwa aku akan gugur dalam pertempuran itu. Aku terus bertempur sehingga sebuah jalan terbuka di tengah kepungan itu. Pada saat itulah terlihat olehku Rasulullah SAW. Bukan main gembira hatiku. Aku yakin Allah melindungi kekasihnya melalui para malaikatnya. Aku segera menjumpai beliau dan berdiri di sisinya. Tiba-tiba muncullah pasukan kafir Quraisy untuk menyerang Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Hai Ali, tahanlah mereka." Aku langsung menghadapi mereka seorang diri dengan segenap keberanianku, sehingga sebagian dari mereka melarikan diri dan lainnya dapat aku bunuh. Lalu datanglah pasukan kedua untuk menyerang Rasulullah SAW. Beliau memberi isyarat kepadaku agar melawan mereka. Maka aku lawan mereka seorang diri. Ketika peristiwa tersebut berlangsung, Jibril memuji keberanian Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Ali adalah bagianku dan aku bagian dari Ali." Ucapan beliau itu menunjukkan sempurnanya kesatuan. Dan Jibril alaihissalam berkata, "Aku dari kalian berdua, Qurratul Uyun." Demikianlah teladan tentang keberanian. Dengan niat mengorbankan nyawanya, Ali radhiyallahu anhu melawan pasukan orang-orang kafir sehingga dapat mengalahkannya semata-mata demi melindungi Rasulullah SAW. Dari satu sisi terlihat betapa ketulusan cinta mereka terhadap Rasulullah SAW, dan di sisi lain mereka mencontohkan tentang keberanian yang sempurna. Adapun Hanzalah radhiyallahu anhu tidak ikut bertempur dalam perang Uhud. Menurut riwayat, ia baru saja melangsungkan pernikahannya dan mengumpuli istrinya pada malam itu. Ketika ia hendak mandi dan baru membasuh kepalanya, tiba-tiba terdengar suara kekalahan kaum muslimin. Karena tidak tahan mendengarnya, ia langsung menghunus pedangnya menuju pertempuran Uhud untuk bergabung menyerang pasukan orang-orang kafir. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, ia gugur sebagai syuhada, sebagai syahid. Jika tidak dalam keadaan junub, ia dapat langsung dikubur tanpa harus dimandikan. Dan dalam keadaan seperti itulah jenazahnya dikuburkan. Namun, Nabi SAW melihat para malaikat sedang memandikan mayat Hanzalah radhiyallahu anhu. Mengetahui hal ini, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Hanzalah telah dimandikan oleh para malaikat." Abu Sa'id Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW berkata demikian, aku pergi melihat mayatnya. Kulihat tetesan air bekas mandi menetes dari kepala Hanzalah. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW memastikan lagi bahwa Hanzalah pergi ke medan perang sebelum mandi junub. Inilah teladan keberanian yang sempurna. Seorang pemberani tidak akan mengundurkan niatnya, sehingga tanpa menunggu mandi junub, ia langsung menunaikan tugasnya.